Halo adik-adik, perkenalkan nama Lause Magdalena. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada hari ini kami bisa memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Tolong kami dan anak-anak yang di rumah supaya kami selalu menjadi orang yang taat kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pada hari ini kita akan memuji Tuhan sebanyak 3 kali ya. Nah, lagu yang pertama yaitu judulnya Si Semut Yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Nah, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagu yang kedua yang berjudul Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Manusia telah jatuh dalam dosa. Datanglah Tuhan Yesus menyelamatkannya. Selanjutnya lagu terakhir yang berjudul 5 roti dan 2 ikan. Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Diharap anak-anak dapat menyimaknya dengan baik. Terima kasih. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Lause Zakaria. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Lause harap kamu semua dalam keadaan yang baik di rumah kamu masing-masing. Kita hari ini sesudah memuji nama Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Sebelum itu, Lause ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause sehingga kamu bisa berdoa di rumah masing-masing.
Bapa Sorgawi, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara kami atau teman kami dan orang tua kami untuk memuji, menyembah-Mu hari ini. Kami bersyukur Bapa, karena kami sudah memuji nama-Mu dan sudah menyembah Engkau dalam pujian kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga firman-Mu bisa menolong kami supaya menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Lause akan mengajarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ke 38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ke 38. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan telah mengutus malaikatnya memberitahukan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Lause bacakan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, Allah biasa mengutus malaikat. Kamu tahu apa itu malaikat? Malaikat itu artinya utusan Allah yang membawa pesan untuk manusia. Nah, di sini kalau kita lihat, Allah ingin memberitahukan sesuatu kepada seseorang di sebuah kota. Di sini disebut katakan Nazaret. Nah, di ayat selanjutnya katakan seorang perawan yang bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dia beritahu di sini ada seorang gadis. Dia mungkin umurnya 15, 16, 17, seperti kakak-kakak kamu, cece-cece kamu di rumah atau sepupu kamu. Dia masih gadis dan dia belum menikah, tapi di sini dikatakan sudah bertunangan dengan yang namanya Yusuf. Nah, di sini malaikat datang kepada Maria. Siapa yang pernah melihat malaikat? Belum ada yang pernah melihat malaikat. Tapi di sini Maria melihat malaikat. Makanya ketika malaikat masuk, langsung malaikat bilang, "Salam," kata malaikat, "hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Dan apa respon Maria? Di sini katakan Maria langsung kaget. Wah, terkejut. Kenapa? Karena ada malaikat datang kepadanya. Zaman dahulu ya, kalau ada malaikat datang kepada manusia, biasanya kasih tahu bahwa kamu nakal, harus dihukum. Tuhan akan menghukum kamu, dan pesannya pasti pesan-pesan yang gak bagus, bahwa Tuhan akan menghukum karena dosa. Seperti kalau misalnya kamu datang, tiba-tiba ada polisi datang. Ada yang takut sama polisi. Kenapa polisi datang ya? Jangan-jangan mau nangkep penjahat. Tapi datangnya ke rumah kamu takut gak? Banyak yang anak-anak takut. Takut ada polisi. Seperti itulah perasaan dari Maria. Dia kaget. Ada malaikat datang di depannya. Tiba-tiba salam. Wah, kaget. Tapi di sini seterusnya dikatakan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Disinilah malaikat yang namanya Gabriel. Malaikat Gabriel adalah nama yang bagus, karena Gabriel artinya Allahku perkasa. Wah, Gabriel, Allahku perkasa. Dan di sini malaikat itu kasih tahu jangan takut Maria, karena dia datang bukan untuk kasih tahu hukuman, tapi pengen kasih tahu kabar baik. Kabar baik ini sebenarnya bukan hanya untuk Maria, tapi untuk seluruh manusia termasuk kamu. Kabar baik untuk kita semua. Nah, di sini katakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau kita melihat dari kata pesan dari malaikat ini, sudah mulai makin buat dia kaget. Kenapa? Maria dikatakan belum menikah, masih gadis. Bagaimana dia bisa punya anak? Bagaimana dia bisa mengandung dan melahirkan anak? Nah, ini kabar yang mengejutkan pertama. Lanjut, di sini katakan, ia akan menjadi besar dan disebut putra Allah yang maha tinggi. Bukan hanya Maria akan mengandung dan melahirkan dan harus dikasih nama Yesus yang artinya Tuhan Juru Selamat. Mari juga dikasih tahu bahwa Yesus ini akan menjadi besar di hadapan Allah. Dia adalah putra Allah yang maha tinggi. Dan dikatakan lagi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Hal selanjutnya, mari dikasih tahu bahwa kamu akan melahirkan anak yang akan jadi raja. Bahkan bukan raja di dunia ini, tapi raja segala raja. Makin kaget, takut, dan terkejut Maria mendengarnya. Pertama, malaikat datang. Udah kaget. Dikasih tahu lagi, kabarnya adalah dia akan mengandung padahal belum bersuami. Dia akan melahirkan belum menikah. Dan yang dilahirkannya itu adalah Yesus. Yesus bukan orang biasa, bukan bayi biasa. Dia adalah Allah yang 100% Allah menjadi manusia 100%. Dia maha tahu, dia maha kuasa, dia maha hadir. Dan dia menjadi manusia, dilahirkan. Dan bukan hanya itu, dikatakan anak ini akan jadi raja. Dan bukan hanya raja Israel, tapi raja seluruh dunia. Coba kamu bayangkan anak-anak. Maria kan hanya seorang anak gadis biasa, tidak terkenal, tidak ada yang peduli sama dia. Tapi tiba-tiba malaikat datang, kasih kabar, dan dia hidupnya berubah menjadi hidup yang luar biasa. Makanya Maria sambil masih takut, sambil terkejut, dia katakan, bagaimana ini bisa terjadi? Aku kan belum bersuami, aku belum nikah. Gimana saya bisa mengandung, melahirkan seorang anak? Bagaimana? Maria kaget dan terkejut. Tapi malaikat kasih tahu jawabannya. Oh, gak usah khawatir. Dikatakan di ayat selanjutnya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab putra yang kau lahirkan akan disebut putra Allah. Ini menjawab pertanyaan Maria. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Di sini malaikat kasih tahu, kamu tidak perlu bersuami, tapi nanti Roh Kudus melalui kuasa Tuhan akan membuat engkau mengandung. Dan anak yang di dalam kandungan adalah karunia Roh Kudus, sehingga dia bisa hamil dan nanti melahirkan Yesus. Sebenarnya mungkin Maria masih bingung. Iya, Tuhan kasih tahu saya bahwa Roh Kudus akan masuk, Roh kuasanya akan masuk ke dalam saya, dan saya akan mengandung. Tapi dia percaya, tapi dia juga ragu. Mungkin saat dia dengar ini, benar gak ya? Benar gak sih? Dia pasti bingung. Tapi malaikat enggak cuman itu saja dia yang ngomong. Dia katakan lagi, dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya,
Dan ini bulan ke-6 untuk dia yang disebut mandul. Nah, ini ada sesuatu yang penting harus kamu pikirkan. Kalau kamu belajar minggu lalu, kamu belajar dari Lause Julimin atau Lause Stefani, kamu tahu bahwa Elisabeth dan Zakaria sudah sangat tua. Dan Elisabeth sudah mandul, nenek-nenek. Tapi Tuhan melalui kuasanya buat nenek-nenek yang sudah tua tidak bisa melahirkan anak. Contohnya hamil, wah, sudah 6 bulan. Dan ini saudaranya dari Maria. Elisabeth itu saudara Maria. Dan sudah dipastikan Maria pun sudah tahu bahwa Elisabeth mengandung. Dan dia mungkin waktu dengar Elisabeth mengandung, hah? Masa bisa begitu? Nenek-nenek masa bisa melahirkan, mengandung? Tapi dia tahu itu kuasa Allah. Dan di sini dikasih tahu lagi. Lihat kan? Elisabeth aja yang mandul, sudah tua, tapi bisa mengandung, apalagi kamu. Langsung Maria langsung lega. Benar. Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan buat Elisabeth yang tua bisa mengandung dan melahirkan nantinya Yohanes Pembaptis. Sama Maria juga dengan kuasa Roh Kudus akan mengandung dan melahirkan anak yang disebut Yesus. Dan dikatakan sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Nenek-nenek mengandung bisa. Perawan yang belum nikah, masih gadis, mengandung bisa. Artinya Tuhan bisa melakukan apa aja, termasuk di dalam hidup kamu. Kamu semua harus terus bersandar padanya. Makanya Maria langsung berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, setelah itu malaikat pergi meninggalkan Maria. Lalu dari cerita ini, apa sih yang kita pelajari? Pertama, kita tahu bahwa malaikat Tuhan utus untuk kasih tahu baik kabar baik ataupun kabar buruk di zaman dahulu. Tuhan akan kasih tahu, kalau misalnya ada orang berdosa, Tuhan akan kirimkan malaikat seperti waktu Sodom dan Gomora. Tuhan kirimkan malaikat kasih tahu bahwa Sodom dan Gomora akan hancur. Kasih tahu kabar yang buruk. Tapi di sini dikasih tahu kabar yang baik, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus nanti akan lahir, menjadi besar, dan jadi putra Allah yang maha tinggi, dan dia akan menyelamatkan manusia. Gimana caranya? Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk menembus dosa kita semua. Dosa Lause, dosa kamu semua. Kita semua akan ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Makanya kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Kenapa tidak boleh tidak percaya Tuhan Yesus? Karena kalau kamu tidak percaya, nanti kalau kamu mati, malaikat akan datang. Malaikat datang, mau ngapain? Hanya ada 2 tugas. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, malaikat datang menjemput kamu, kamu dibawa ke surga, ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau enggak, malaikat datang sama kamu, dan seperti kitab Wahyu katakan, kamu akan dilempar ke neraka. Lause nggak mau. Dan Lause nggak mau kamu semua, kita semua masuk neraka. Karena Alkitab katakan neraka itu apinya nggak padam-padam. Kamu kena api sedikit, panas. Tapi ini selama-lamanya tidak padam. Dan ulatnya nggak mati. Artinya kalau kamu panas tapi kamu nggak mati-mati, dan kamu sendirian di sana, kau nggak bisa ngobrol sama teman kamu, orang tua kamu, nggak bisa.
Tapi kamu akan menderita di sana. Jangan mau ke sana anak-anak. Kalau saya nggak mau, kamu jangan ya. Makanya kamu harus percaya Tuhan Yesus. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kalau kamu nanti mati, Tuhan Yesus datang dan malaikat akan bawa kamu ke surga. Tapi kalau enggak, malaikat datang bawa kabar buruk. Kamu gak punya nama dicatat di surga. Kamu harus masuk ke neraka. Wah, siapa yang mau ke neraka? Gak mau. Lalu saya gak mau. Kalian gak mau. Makanya Tuhan Yesus harus lahir di sini. Harus lahir jadi manusia untuk selamatkan kita semua. Karena Tuhan Yesus mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan dia dikuburkan pada hari ketiga, bangkit sesuai kitab suci, dan kemudian dia menampakkan diri, dan kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kamu dan Elsa, kamu semua dan kita semua yang percaya. Bacaan kedua, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus lahir dengan cara yang ajaib. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil buat Allah. Artinya gini ya. Artinya kalau kamu ada kesulitan apapun, masalah apapun, kamu sakit, kamu gak enak badan, papa mama kamu gak percaya Tuhan Yesus, papa mama kamu berantem terus, adik kakak kamu berantem terus, kamu gak punya teman, kamu selalu dijahili sama orang, kamu datang kepada Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya sakit. Tuhan tolong saya diisengin sama teman. Tuhan tolong saya, mama papa saya gak baik, bertengkar terus. Tuhan tolong saya. Dan tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa jawab doa kamu. Apapun masalah kamu, Tuhan bisa bantu kamu. Yang ketiga, di sini diajarkan Maria bilang, kata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ini ngajarin kita sebagai seorang anak-anak Tuhan yang baik, harus terus nurut sama Tuhan loh. Tuhan suruh ini, kamu harus lakukan ini. Tuhan suruh berdoa ya, waktu bangun tidur berdoa. Sebelum makan doa ya, doa. Sebelum berangkat pergi kemana-mana doa ya, doa. Sebelum melakukan apa aja, doa ya, doa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa tahu, oh kita anak yang baik, Tuhan akan berkati kita. Jadi kalau ada video seperti ini, bagikan ke teman-teman kamu. Kamu jadi hamba Tuhan, gimana caranya? Kasih tahu teman kamu, ada pemutaran video, ayo ikut yuk, kita nonton, kita belajar firman Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan. Harus seperti itu. Kasih tahu teman-teman saudara kamu video ini dan video-video selanjutnya, supaya semua bisa dengar firman Tuhan. Hari ini nggak usah cerita sampai sini. Semoga kamu semua dan kita semua bisa percaya Tuhan Yesus benar-benar. Karena ingat, kalau kamu nggak percaya Tuhan Yesus, tadi bilang apa? Ada malaikat datang kalau kamu mati, dan kamu akan dilemparkan ke neraka. Neraka apinya tidak padam, ularnya tidak mati. Tapi kita harus percaya terus, karena tidak ada yang mustahil buat Allah. Dan terakhir, jadi hamba Tuhan yang setia. Artinya kamu buat yang baik buat orang lain. Kalau Tuhan suruh kita berdoa, kita berdoa. Tuhan suruh kita baca Alkitab, kita baca Alkitab. Tuhan suruh kita jadi anak yang nurut sama orang tua, nurut sama orang tua. Itu peran kita. Semoga Tuhan tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya tolong supaya anak-anak bisa mendengarkan dan bisa menjadi pelaku firman yang baik. Ampuni kami atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.